teman-teman semua, selamat datang di ibadah online GC Lewi Pondok Gede. Kami rindu untuk bersekutu bersama dengan teman-teman semua. Bagi teman-teman yang menonton ibadah ini menggunakan handphone, silahkan untuk notifikasinya di silent terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang menonton ibadah ini menggunakan laptop dan TV, boleh untuk handphonenya disimpan terlebih dahulu. Selamat beribadah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk teman-teman semua, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Aku minta teman-teman semua untuk fokus dengan sikap yang sungguh-sungguh. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat pujian dari awal dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh, teman-teman. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Angkat tanganmu, nyatakan pujianmu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar,
Angkat tanganmu sama-sama nyanyikan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena sembah Dia. Katakan haleluya. Oh, terima kasih Yesus, kami tinggikan Engkau, mulialah namamu. Haleluya. Oh, nyatakan pujianmu Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, angkat tanganmu, katakan terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan Jesus. Biarlah pujian ini menyenangkan hatimu Bapa. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sambil bangkit berdiri katakan, inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Bapa, dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku katakan sekali lagi, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan sepanjang bulan ini kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami ibadah dari rumah kami masing-masing, kami percaya lawatan-Mu akan terjadi setiap pada kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan di setiap kehidupan kami sehari-hari kami.
Dan untuk teman-teman semua yang di rumah yang menyaksikan ibadah ini, siap untuk memuji muliakan nama Tuhan? Sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya dong teman-teman. Gimana nih? Masih semangat dong untuk memuji muliakan nama Tuhan? Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian ini sama-sama. Sambil tepuk tangannya ya teman-teman. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan dari awal. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang angkat tangannya sama-sama yuk. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan. Ayo kita loncat sama-sama ya. Besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan sekali lagi, Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Tepuk tangan di atas kepala teman-teman. Sama-sama katakan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Siap-siap loncat-loncat. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masih akan melanjutkan pujian dan penyembahan kami teman-teman. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang main handphone. Aku minta teman-teman untuk sungguh-sungguh lagi, karena kita akan memasuki firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan terima kasih Bapa atas perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan sama-sama.
selamatkan hidupku. Angkat tanganmu, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, lah harapanku. Hidupku dalam, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kami balas? Ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur. Katakan sekali lagi, dengan apa kami balas? Ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh lagi, kita akan masuk hadirat Tuhan. Katakan pujian dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Angkat tanganmu sama-sama, katakan, oh dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Sembah Dia, dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
syukurmu, katakan haleluya. Oh, pujian kami, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, namamu dimuliakan, namamu ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, sembah Dia, nyatakan pujian syukurmu. Haleluya. Oh, dengan apa kan ku balas? Angkat tanganmu sama-sama. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Amin Tuhan. Shalom JC Lewi Pondok Gede, apa kabar kalian hari ini? Saya percaya bahwa kalian hari ini dalam keadaan yang diberkati, keadaan yang luar biasa, amin. Kayaknya sudah lama sekali Kafik gak ketemu sama kalian, tapi hari ini Tuhan pertemukan kita secara virtual, secara online. Kafik percaya bahwa tidak membatasi, Roh Kudus dan hadirat Tuhan bekerja di antara setiap kita dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Yes, sebelum kita menikmati berkat Tuhan hari ini, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan, pertolongan, untuk berkat-Mu yang luar biasa. Sampai setiap kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekarang kami mau duduk diam menikmati berkat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami biar kami mau memiliki hati, memiliki telinga sebagai seorang murid. Kami mau diberkati dan melakukan setiap apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus. Bahkan Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar hanya perkataan ilahi, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan-perkataan yang memberkati dan menguatkan setiap kita hari ini. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari ini Kafik mau berbagi sesuatu tentang firman Tuhan yang teman-teman sudah titipkan kepada Kafik juga, bahwa hari ini ngomong dong Kak tentang kasih sayang. Kafik akan bagikan tentang kasihilah seorang akan yang lain. Oke, kita buka dengan cepat dulu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 Kafik akan bacain. Kalau kalian juga sudah dapat di rumah, boleh baca bareng-bareng sama Kafik ya. 1, 2, 3. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang pertama, mengingat akan kasih setia Tuhan yang abadi dalam kehidupan setiap kita. Kita tahu bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kehidupan setiap kita, dalam keseharian kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu besar. Nafas hidup, pekerjaan, sekolah, perkuliahan kita, keluarga, everything. Apapun yang dalam kehidupan kita, Tuhan menunjukkan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Coba kita bayangin kalau Tuhan kita tuh Tuhan yang momentum ya. Tuhan yang kemudian, Tuhan yang kayaknya ada hari baik baru misalnya kasih Tuhan itu ada. Jadi, oh iya, nafas hidupnya nanti pas ada hari kasih sayang deh. Nanti hari lain tuh berbayar ya. Jadi hari ini doang yang free. Dari 15 Februari sampai nanti tanggal 13 Februari tahun depannya, kalau bernafas harus bayar. Can you imagine berapa duit yang harus kalian habiskan untuk kalian bisa menghirup udara segar, bernafas dalam kehidupan setiap kita. Tapi Tuhan kita enggak. Tuhan kita kasih-Nya kekal abadi. Kalau misalnya Tuhan kita aja kasih-Nya luar biasa, harusnya kita sebagai anak-anaknya bisa meneladani kasih dari Kristus tersebut. Kafik mau kalian buka juga di Mazmur 136 ayat yang pertama. Di situ dibilang bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Tuhan yang selalu menepati janjinya tepat pada waktunya. Ingat, pada waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Karena kita percaya bahwa berbicara tentang kasih Tuhan itu pasti spesial, very special. Jadi gak ada sesuatu yang menurut kita mungkin kayaknya itu ya biasa aja lah. Tapi bagi Tuhan itu tuh luar biasa. Karena apa yang Tuhan kasih itu gak sembarangan gitu loh. Terus makna yang kedua itu tentang membagikan kasih kepada sesama. Tadi di ayat yang ke-12 dibilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Artinya apa? Artinya kan secara kasat mata, secara bentuk fisik Tuhan tidak terlihat sama mungkin orang-orang yang belum mengenal Dia sebagai sosok Tuhan dan Juru Selamat. Tapi melalui saya, melalui kalian, melalui kehidupan kita ketika kita menjadi kasih, ketika kita bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, mereka melihat Tuhan di dalam kita. Itu yang dimaksud dengan ayat yang 12 tadi gitu loh. Untuk bagaimana kita bisa membagikan kasih itu kepada sesama. Kasih Tuhan yang telah kita terima, bayangkan dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia rela mati, dikuburkan, bangkit. Dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kita. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang berbagi kasih. Yang bisa menebarkan kebaikan, menebarkan kasih itu dimanapun kita berada. Apa sih Kak menebar kasih itu? Ya bentuknya apa aja. Lewat ucapan kalian, lewat perbuatan kalian, lewat doa-doa kalian. Kalau misalnya kita baca kalau misalkan Kafik tuh pernah ngikutin satu tes, ada namanya love language ya, atau bahasa kasih. Itu kan ada orang-orang dengan tipe-tipe love language tertentu. Ada orang yang suka digombal gitu loh, dengan ucapan, jadi verbal. Ada orang yang suka dengan action, dengan perbuatan gitu loh. Ada orang juga yang suka dengan hal-hal yang berbau surprise. Jadi kasih kejutan, biasanya cewek-cewek tuh kalau tiba-tiba dikasih kejutan tuh langsung tersipu-sipu malu gitu loh. Blush on-nya langsung tiba-tiba otomatis muncul gitu di pipinya. Iya, jadi hal-hal itu yang harus kita pakai untuk orang-orang di sekeliling kita. Untuk bagaimana kita bisa menebar kasih, menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita untuk menebar kasih dan kebaikan Tuhan. Kita buka dalam Amsal 17 ayat 17. Boleh dengan cepat teman-teman buka di Amsal 17 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran.
Luar biasa bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan penuh kasih. Dengan saudara kita, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat kita. Kita harus bisa menebar kasih dimanapun kita berada. Membagikan kasih itu kepada sesama, kepada orang lain di sekitar kita. Tapi ada hal yang menarik yang pingin Kak Fik bilang hari ini, bahwa gak cuma orang-orang yang terdekat yang perlu kita kasihi. Ingat ada dalam satu ayat Alkitab yang Tuhan bilang bahwa kasihilah musuhmu. Wow. Kasihilah musuhmu. Kalau cuman kasihi teman, saudara, orang tua, sahabat, apalagi pacar, itu hal yang biasa. Tapi Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Kasihi orang-orang yang pernah membencimu, orang-orang yang pernah gosipin engkau, yang pernah fitnah, yang pernah ninggalin engkau tanpa kejelasan, yang pernah tiba-tiba blok WA, blok Instagram tanpa alasan yang jelas. Tapi Tuhan bilang ampuni. Gimana dong? Berat, tapi harus dilakuin gitu loh. Tuhan aja bisa, ya memang karena memang beliau sosok Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anaknya harus meneladani kasih itu. Jadi bagaimana hari-hari ini kita tertantang untuk bukan hanya menebar kasih kepada orang-orang terdekat kita, kepada inner circle terdekat kita. Tapi untuk musuh kita, untuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Bahkan engkau yang mungkin punya kepahitan terhadap orang tua. Engkau bisa belajar hari ini untuk bagaimana melepaskan pengampunan, menebarkan kasih itu terhadap orang-orang yang mungkin pernah menyakiti engkau. Karena setiap kita pun pasti pernah berbuat salah. Setiap kita pun pasti punya kelemahan masing-masing. Untuk itu kita hari-hari ini juga harus belajar untuk bagaimana lebih lagi melepaskan pengampunan. Untuk bagaimana bisa menerima keberadaan orang-orang di sekeliling kita. Itu yang sangat-sangat penting. Bahwa gak hanya cuman mengasihani diri sendiri doang. Tapi kita juga harus mengasihi dan berbagi kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita. Satu ayat terakhir juga, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Dalam perintah ini sudah tercakup mengenai tentang bagaimana kita bisa mengampuni. Karena mengampuni itu bagian dari mengasihi. Jadi lagi-lagi teman-teman, kalau hari ini di momentum spesial ini, tapi Kak Fik harap gak cuman berbagi kasih, gak cuman mengampuni, gak cuma menjadi teladan di hari-hari spesial doang. No, saya percaya bahwa teman-teman di JC Lewi Pondok Gede ini bisa berbagi kasih kapanpun, every day, every time, dimanapun kalian berada. Dalam kondisi kalian sebagai apapun, sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, sebagai teman-teman sepelayanan, sebagai apapun. Kalian bisa menjadi orang-orang yang berbagi kasih, menebar kebaikan, melepaskan pengampunan dimanapun kalian berada. Biar hari ini gak cuman menjadi momentum sekali dalam setahun, tapi makna yang harus kalian ambil untuk menjadi pegangan hidup kalian, untuk menjadi karakter pemuda Kristen, karakter orang-orang yang punya integritas, mengikuti Kristus sebagai satu-satunya teladan dalam kehidupan, untuk bisa menjadi orang-orang yang berdampak, yang positif, yang berbagi kasih terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kak Fik bilang bahwa hari ini kita kembali diingatkan untuk yang pertama, kasih Yesus, kasih Tuhan kita yang selalu kekal abadi dan tidak pernah lekang oleh waktu, selama-lamanya. Dan yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa menjadi kasih, berbagi kasih terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ambil komitmenmu hari ini untuk mulai hari ini sampai hari-hari berikutnya, engkau adalah orang-orang yang peduli terhadap sesama, yang care terhadap sesama, yang mau terus berbagi kasih, meneladani kasih Kristus dalam kehidupan setiap kita, dimanapun kalian berada. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi sumber kasih dalam kehidupan setiap kita, sekarang sampai selama-lamanya. Jalan-jalan ke Bekasi, paling enak sambil nonton wayang. Jangan lupa selalu menebar kasih dan selamat hari kasih sayang. God bless you all.
Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami hari ini diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini terbatas. Tapi Roh-Mu yang kudus itu terus memberikan pengertian secara sederhana bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini menyaksikan dan mengikuti ibadah hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap kami terus dibentuk untuk boleh menjadi orang-orang yang hidupnya menebar kasih, menebar kebaikan, orang-orang yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan setiap kita. Biar kita boleh menjadi orang-orang yang membawa dampak yang baik, menjadi sumber kasih, menjadi garam, terang, dan berkat dimanapun kami berada. Terutama dalam pergaulan kami. Biar orang boleh melihat Kristus, boleh melihat Allah dalam kehidupan setiap kami. Ini kami Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati lewat firman Tuhan. Hari ini sama-sama katakan, amin. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkannya melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda dengan nomor 740-169-7211 atas nama GBI Lewi Pondok Gede. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini. See you next week. God bless you.